Selamat datang para pemirsa Bening Podcast. Selamat datang kembali ke Bening Podcast. Kali ini serial ngobrolin transdisiplin ya, dengan saya Eka sebagai host. Nah, episode kali ini saya ditemani seorang kenalan baik. Namanya Stella ya. Selamat pagi, siang, sore Stella. Halo Mas Eka, senang bertemu Mas Eka. Selamat bertemu kembali para penonton, para pendengar podcast Bening. Sip. Nah mungkin para pemirsa nih mungkin ya moga-moga sih nanya-nanya ini dua orang ketemuannya di mana sih gitu ya. Nah sekedar info aja dulu Stella sama aku tuh kita pernah ketemu dalam proyek sebelumnya ya kurang lebih setahun yang lalu ya. Dalam sebuah proyek podcast yang lainnya. Kita bicara tentang budaya hijau ya Mas Eka. Betul sekali. Untuk keadilan iklim. Iklim, benar ya. Nah ternyata setelah itu selesai kita berlanjut ya. Ke podcast yang lain. Ke podcast yang lain. Iya. Dari satu podcast ke podcast yang lain. Terima kasih loh Mas Eka sudah mengajak saya ke sini. Aku juga terima kasih loh. Jadi ada teman bicara loh. Kalau enggak ribet sendirian. Juga sendirian ya. Monolog mulu ya. Iya. Oke, itu adalah kenapa atau ceritanya ya kita ketemuan terus kita buat lagi podcast di sini. Kemudian sedikit latar belakang ya kenapa aku ngajak Stella itu karena di ngobrolin transdisiplin ini kan kita bicara tentang transdisiplin ya. Nah kemudian yang berdasarkan pengecekan aku sendiri ya otodidak belajar itu aku tahu ternyata istilah transdisiplin itu kan digagas oleh seseorang yang namanya Jean Piaget tahun 1970 di Nice University ketika Nice University mengadakan seminar tentang interdisiplin. Itu menurut dokumen yang bisa dilacak oleh saya itu ketemunya di situ ternyata. Nah, artinya kan aku nih belajar sendiri ya. Nah, kalau Stella ini beda belajarnya karena dia memang waktu belajar ilmunya bersinggungan juga dengan Jean Piaget ya. Kenal lah istilahnya secara resmi di akademisi gitu, sebagai akademisi di akademi ya, formal. Nah aku pengen kita tuh ngobrol apa sih yang Stella tahu, apa yang aku tahu gitu loh. Terus sebenarnya gimana sih, kalau aku kan hanya sebatas baca-baca di internet ya. Nah aku kan nggak dapet masukan dari orang yang nggak ada yang ngajarin lah gitu ya. Mungkin yang ngajarin ini lebih tahu banyak karena dia udah referensinya lebih banyak ya. Jadi kalau menurut Stella ini sebenarnya gimana sih cerita Jean Piaget ini? Dia psikolog Swiss ya kalau nggak salah. Nah itu Mas, mungkin untuk pemirsa ya dan pendengar podcast Bening, sebagai gambaran dulu studi saya tuh sebelumnya di psikologi dan sebagai anak psikologi gitu ya istilahnya. Kami semua tuh pasti akan mengenal Jean Piaget ini sebagai seorang pemikir ya, bapak psikologi yang cukup besar. Jadi namanya selain ada Sigmund Freud kan, ada juga Jean Piaget yang kalau misalnya kita belajar tentang psikologi perkembangan tuh pasti salah satu pemikiran beliau ini akan muncul. Jadi semua anak psikologi itu bisa dipastikan pasti tahu sama bapak kita ini. Tapi tadi menarik yang Mas Eka bilang ada dua hal. Yang pertama belajar dari internet itu bisa jadi lebih tahu Mas Eka daripada saya karena saya belajarnya di kelas kan waktu S1 dulu. Nah di situ diajarinnya sebenarnya ya sebagaimana anak S1 ya kita kan dapat informasi biasanya sebagian karena apa yang kita pelajari itu belum banyak ya, maksudnya fokus di ilmunya kita aja. Nah karena saya diajak mengisi podcast Bening ini, podcast yang bertajuk utama kita tuh ngomonginnya pemikiran transdisiplin, makanya saya jadi penasaran melihat kembali sebenarnya Bapak Jean Piaget ini selain jadi pemikir di ranah psikologi tuh dia sebenarnya apa sih gitu kan Mas. Apalagi tadi Mas Eka sempat bilang lahirnya dia
dia memikirkan gagasan transdisiplin tuh tahun 1970, berarti kan dia lahirnya lebih dahulu dari 1970 ya. So pastilah. Iya. Seingat saya dia tuh lahirnya 18-an depannya tuh. Jadi bisa dibayangkan di era itu biasanya pemikir-pemikir ini kan nggak cuman dari satu ranah ilmu ya Mas ya. Jadi karena diajak ngobrol Mas Eka ini, jadinya saya juga belajar lagi Mas tentang Jean Piaget yang dulu saya cuma taunya di kelas tuh dia tuh ngajarin teorinya itu tentang perkembangan anak. Jadi manusia itu kan kalau di psikologi perkembangan itu kita belajar bagaimana secara kognisi berkembang, secara psikomotorik berkembang, secara afeksi berkembang, moral berkembang. Itu pemikirnya beda-beda semua. Itu bapak-bapak semua, dan sempat menimbulkan pertanyaan juga buat saya kan, kenapa ya nih yang mikirin teori anak-anak ini kok bapak-bapak bukan ibu-ibu. Nah baru terjawabnya ketika saya baca lagi nih tentang Jean Piaget, bahwa ternyata dia tuh latar belakangnya bukan psikologi Mas. Jadi di tahun itu tuh ilmu psikologi kan berkembangnya baru belakangan ya, baru disebut itu sebagai ilmu psikologi. Tapi di masa itu ternyata Bapak Piaget ini berangkatnya tuh dari ilmu filsafat dan ilmu biologi, gitu memadukan keingintahuannya beliau terhadap bagaimana sih manusia itu memahami dunia, memahami menyerap informasi yang mereka punya. Makanya Bapak Piaget ini kemudian memadukan epistemologi dari ranah filsafat itu dengan ilmu-ilmu biologi yang beliau dalami di masa itu. Lewat apa? Lewat anaknya sendiri Mas. Ini juga rada menarik ya. Jadi Bapak Piaget ini di masa itu tuh dia ngelihat anak-anaknya gitu kan, diamati, diobservasi, muncullah sebuah teori perkembangan kognisi anak. Jadi dia tuh membagi ke dalam 4 tahapan. Ini yang kalau saya pelajari ya dulu di S1 itu ada tahap sebentar. Ini perlu dicontek meski saya dulu belajar. Jadi ada tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Jadi ini tuh semua dibaginya sama Bapak Piaget ini di usia anak-anak. Jadi anak 0 sampai 2 tahun tuh gimana sih menyerap informasi dan memunculkan pengetahuan gitu. Dia ngelihat cilukba gitu. Bagaimana cilukba itu dipahami oleh anak-anak umur 2 tahun. Itu tuh yang menjadi pengamatannya Bapak Piaget. Terus anak kan kadang misalnya anak umur yang sesudah 0 sampai 2 tahun tuh anak yang umur 2 sampai 7 tahun. Anak 27 tahun tuh seingat saya dulu ya, ada percobaannya kalau anak itu dikasih lihat ada barang di depan. Terus ditutupin. Itu tuh dia langsung merasa barang itu tuh hilang. Begitu apa yang hilang dari pandangan itu hilang dari semesta ini gitu. Nah, fenomena-fenomena ini yang kemudian jadi ketertarikannya Bapak Piaget. Terlepas kelihatannya ini kemudian menjadi teori perkembangan anak ya. Kelihatannya kan kayak feminin banget gitu ya, kayak peduli sama perkembangan anak. Tapi ternyata kalau ditelusuri lebih lanjut gitu di masa lalu, ternyata ya Bapak Piaget itu sesederhana pengen tahu manusia tuh mengembangkan pengetahuannya sedari dini tuh prosesnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa ngebayangin lagi ya kalau teori perkembangan anak dari Bapak Piaget ini sesuatu yang feminin. Karena sebenarnya ini untuk curiosity dia juga. Ya. Ini semua informasi baru dari buat aku ya, karena Stella kan ngomong karena dari dulu belajar psikologi ya. Dulu aku belajarnya metalurgi, nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi kalau menurut aku ya gara-gara si bapak ini ya kita berdua ketemu di sini ya, itu menurut aku juga ide juga sih. Beda disiplin tapi bisa ketemu di sini dan ngobrol gitu loh. Dan nyambung. Terima kasih. Transdisiplin tuh pentingnya di situ ya Mas. Iya betul. Nah tadi kan disebut sebenarnya menurut Stella itu si Bapak Jean Piaget ini ingin tahu bagaimana manusia
tadi istilahnya apa, mengolah atau mendapatkan pengetahuan, ya, informasi, membangun ini proses kognisinya, Mas. Membangun proses kognisi, ya. Nah, kalau aku nggak salah kan seminar interdisiplin yang di Universitas NIS ini kan ada itunya ya, ada dokumennya ya, bisa dicari di internet ya. Di situ dipaparkan ya, ditulis bahwa si Jean Piaget ini menemukan gagasan atau kata TD itu basisnya dia berpikir tentang interdisiplin. Terus dari interdisiplin dia dengan pendekatan epistemologi yang aku juga nyerah ya, aku nggak ngerti karena aku nggak belajar filsafat ya. Iya Mas. Ya muter-muter sama kesana kemari, ujung-ujungnya dia bilang interdisiplin itu 3, dia bilang. Level yang paling sederhana dari interdisiplin itu adalah multidisiplin. Kemudian interdisiplin itu sendiri, kemudian yang above dan beyond dari interdisiplin itu adalah transdisiplin. Nah, aku nih mikir ya, ini orang, aku kan dulu sebelum dikasih informasi tentang yang Stella bilang ini, aku pikir ini seorang psikolog mikirin gini, kok bisa ya? Sebenarnya masalah apa sih yang dia temui kok dia bisa berpikir ada di 3 jenis interdisiplin, yang paling tinggi trans, inter, kemudian multi. Tapi setelah dijelaskan gini, ya kita ngobrol aja ya, kita berandai-andai berpendapat ya. Kita membayangkan kan, kita jadi temennya dia di masa itu. Iya. Berarti mungkin itu karena dia mengamati anaknya dan menurut dia pengembangan kognisi itu memang harusnya bisa sampai mencapai trans gitu ya, atau gimana? Kalau yang versiku ya Mas ya, aku membayangkannya kalau kita jadi temannya Piaget di masa itu kan, dunia ini juga minim informasi ya Mas. Maksudku pasti beda gitu ya sama kehidupan kita sekarang. Kayaknya memang Bapak Piaget itu dari awal dia menjalankan studinya tuh dia interest banget, minat banget sama bagaimana manusia itu, yaitu tadi membentuk pengetahuan tentang dunia ini. Makanya kemudian mungkin Bapak Piaget itu membayangkan kalau misalnya dunia ini hanya dilihat dari satu ranah ilmu gitu, biologi aja atau filsafat aja, apa itu akan menjadi suatu pengetahuan yang komprehensif gitu. Makanya mungkin disitulah, karena aku melihat bagaimana Bapak Piaget ini juga membuat struktur ya. Kan dia menstrukturkan tuh anaknya dari usia 0 sampai 12 tahun, dibagi-bagi ke dalam 4 tahap, itu kan luar biasa banget ya. Anaknya ada 3 sih, jadi dia 3 kali melakukan longitudinal studies. Jadi 3 anak ini dibagi-bagi dalam 0 sampai 12 tahun, ada tahapan-tahapannya. Makanya tadi Mas Eka menyampaikan bahwa ada di dalam transdisiplin tuh ada tahapannya lagi. Ya itu kayaknya bagaimana Piaget ini memaknai dunia ini juga gitu. Bagaimana dia membuat pengetahuan, kayaknya memang harus ditahapin, di layerin gitu. Terus ada satu proses ke proses yang lain hingga mencapai yang lebih lengkap gitu, yang lebih komprehensif. Kayaknya gitu sih Mas. Kalau yang bisa aku sok tauin. Sok tauin. Ya, soalnya gini ya kan, kembali sebelum aku dapat informasi dari Stella tentang hal ini kan, tadi aku udah bilang, aku berpikir ini gimana sih kok dia bisa berpikir seperti itu, masalah apa yang dihadapi. Ternyata aku salah kan, itu bukan masalah, tapi dia observasi perkembangan anaknya berdasarkan keingintahuan dia. Kayaknya ya, sih gitu membentuk ya Mas. kognisi ya, pengetahuan dunia yang utuh gitu ya. Kemudian dia munculkan di seminar interdisiplin tahun 1970 itu kan ya. Nah, tapi di sisi lain ya, ini merujuk kepada ya CTSS, judulnya juga kan Center for Transdisciplinarity, keren ya, Transdisciplinarity. Ya mungkin karena akunya yang kurang gaul atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Tapi aku merasa transdisiplin tuh benda asing banget gitu loh. Orang transdisiplin apa sih, nggak ngerti. Udah benda asing, nun jauh di atas sana, nggak bakal tercapai gitu loh. Ya, komen-komen juga kayaknya jarang-jarang ya.
Jadi aku mikir ini real nggak sih gitu transdisiplin gitu ya. Tapi kalau berdasarkan paparan Stella sebenarnya ini real. Itu berdasarkan pengalaman. Iya, itu poin pertama. Poin kedua yang ini asumsi aku aja. Aku tarik asumsi bahwa karena dia mengamati anak-anaknya dan dia menyimpulkan ada transdisiplin, ya harusnya semua orang bisa dong mencapai transdisiplin itu gitu loh. Semua orang tuh pada dasarnya transdisiplin being. Ya, dan dibayangkan ya tadi kan dia pasti lahirnya tahun 18 sekian lah ya. Abad Terus 19-an. Kemudian Stella bilang dia pasti belajarnya nggak kayak belajar di sekarang yang benar-benar disiplin tuh banyak, terstruktur. Ya ngomongnya itu aja gitu loh ya. Metalurgi sendiri, ntar teknik elektro sendiri. Ya, dan seterusnya. Iya. Sedangkan si bapak ini belajar biologi sama filsafat tadi ya kan. Ya basicnya ketika itu dunia akademi masih nggak strict amat, campur segala macam. Nah, tapi di sisi lain dengan dunia akademi tanda kutip ya, ini hanya opiniku, aku belum punya data ya. Nggak apa-apa Mas. Makin lama makin spesialisasi dan mungkin si Jean Piaget ini khawatir ya, loh kok akademi jadinya begini ya, spesialisasi dan tembok makin tebal antara disiplin ya, komunikasi nggak ada, makanya dia menggagas hal ini yang juga berdasarkan pengalaman dia. Bisa jadi juga sih Mas, karena kalau misalnya lihat tahun 1970-an itu kan sebenarnya ilmu udah jauh lebih berkembang kan dibanding tahun lahirnya si Piaget sendiri tuh tahun 1890-an kalau nggak salah. Jadi kayak dia tuh kayak mencetuskan pemikiran transdisiplin ini juga di usia yang sudah punya cucu mungkin ya Mas ya. Iya. Jadi 1890 ke 1970 ya mungkin 80 tahunan ya. Jadi sepertinya itu sebuah gagasan yang bahkan sampai sekarang mungkin masih relevan karena berangkatnya dari kegelisahan filosofis kali ya. Iya. Bagaimana pengetahuan dibangun dan sebagainya. Karena kalau dari saya sendiri belajar ya Mas, kalau misalnya kita cuman berfokus di satu ilmu tuh kayaknya terlalu mikro gitu untuk melihat bagaimana permasalahan yang kompleks. Kan manusia hidupnya nggak cuman satu-satu aja gitu, kayak misalnya kita ngomong kesehatan gitu kan nggak cuman kedokteran aja, tapi juga perlu tahu aspek sosiologinya, perlu tahu juga aspek psikis mentalnya juga gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang itu ini menarik banget loh. Padahal kita nggak janjian ngomong tadi itu tentang kesehatan loh. Iya. Ada loh di podcast yang lain. Oh ada. Ada lah. Nanti berarti ya pemirsa lihat ya? Cari aja nih mana. Ada. Orangnya itu juga. Aku juga yang nongol. Jadi melihat kesehatan secara utuh, bukan hanya obat aja dan segala macam tuh ada tuh. Itu aku setuju banget ya. Nah, cuman ya ini mungkin skeptisisme aku ya, nyinyirnya aku ya, nyinyirnya aku. Gimana, tapi menurut aku sekarang justru yang laku yang kayak gitu tuh, yang mikro-mikro tuh, yang spesialisasi. Iya, malah ada bidang studi, udah ini aja, terus mahal pula gitu kan. Malah ini aja makin mahal Mas. Kayak di suatu hari ya, aku tuh pernah browsing harga gitu kan, sempet nanya-nanya teman-teman juga. Kalau kita ngambil ilmu-ilmu yang murni gitu kayak sosiologi atau sejarah, filsafat, coba deh dicek, itu pasti harga kuliahnya lebih murah daripada ngambil ilmu-ilmu yang lebih mikro sifatnya kayak psikologi gitu kan, atau misalnya kayak komunikasi gitu. Itu tuh pasti lebih mahal daripada kalau kita belajar ilmu yang lebih bisa dibilang lebih abstrak kali ya, lebih konsep gitu. Ya, ya aku pikir dibanding praktis. Ini sekali lagi berteori ya. Ini kayaknya transdisiplin melawan ini ya, kapitalisme. Waduh, kita jadi ngomongin situ Mas. Tapi ya iya sih, karena kayak di kampusku juga dulu itu tuh sering banget diomongin. Ya kayak omongannya inilah ya, pemerintah kita. Itu kan juga seringnya dibilang bagaimana mencetak tenaga kerja yang siap diterima pasar kan. Jadi otomatis
untuk bisa diterima pasar kan, pasar kita, pasar tenaga kerjanya juga spesialisasi kan. Administrasi sendiri, keuangan sendiri, program juga dibagi-bagi masing-masing ada. Kalau kita anak hubungan internasional tuh nanti ada lowongan pekerjaannya sendiri. Ntar kalau kita anak teknik ada lowongan pekerjaannya sendiri. Anak teknik ngelamar ke yang mau di luar bidang teknik cuman bisa diterimanya di perbankan misalnya kan. Situasi kebutuhan real, kebutuhan nyata itu yang membuat akhirnya kampus pun juga kayaknya mengikuti bagaimana. Ya, karena kampus juga harus survive kan ya bagaimanapun ya. Gitu. Iya, kalau misalnya kampusnya terlalu abstrak, konseptual, mahasiswa lulus dari situ nggak bisa cari kerja kan susah juga ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, walaupun aku lulusan metalurgi ya, aku kerjanya nggak di metalurgi, itu aku kerjanya di istilah keren sekarang supply chain management gitu loh. Jadi dari metalurgi kemudian lompat ke gudang, kemudian bisa belajar tentang purchasing, sourcing dan segala macam. Ujung-ujungnya akhirnya komplit dari menerima customer order sampai mengirimkan produk ke customer sesuai customer order. Malah nggak ada metalurginya nggak sama. ada metalurginya sama sekali itu. Iya. Dan jadi, yang seperti Mas Eka itu menurutku di masa sekarang mungkin lebih banyak kali ya. Apalagi dengan ya ini misalnya pekerjaan kita sekarang sudah bisa kreatif gitu sifatnya. Kita bikin konten kayak gini itu udah bisa jadi suatu pekerjaan kan. Jadi pengetahuannya mau nggak mau harus kembali lagi nih ke pemikirannya Piaget di masa itu ya. Di tahun 1970 bagaimana kita tuh bisa menerobos lintas pengetahuan gitu, nggak cuman di satu disiplin ilmu aja tapi bisa nyebrang kemana-mana. Iya, betul aku setuju sekali. Jadi aku ngobrol sama Stella begini timbullah semangat dan harapanku ya, ternyata masih ada harapan lah kalau untuk ngomong transdisiplin itu. Masih laku ya ternyata, masih relevan. Masih relevan, masih laku ya. Nah, kalau gitu kita tutup dulu episode ini, nanti kita di episode berikutnya bicara tentang pengalaman Stella gitu ya. Nanti yang menerobos. Yang menerobos lah. Ya. Yang transdisiplin. Iya. Oke, Mas. Terima makasih kasih. Ya. Oke pemirsa, nanti sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ngobrolin transdisiplin dari Bening Podcast CTSS IPB University.